Kisah nyata horor pesugihan penjual pecel sambal kacang. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Cermai, terdapat sebuah warung pecel sambal kacang yang sangat terkenal di kalangan penduduk setempat. Warung ini milik seorang pria parubaya bernama Darwan, akrab disapa Bang Darwan. Dengan postur tubuh yang kekar dan wajah bersih, ia selalu menyambut pelanggan dengan senyuman yang tulus. Setiap hari, dari pagi hingga malam, warungnya selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang datang untuk menikmati kelezatan pecel sambal kacang buatannya yang khas. Bang Darwan adalah sosok yang pekerja keras. Ia membuka warung kecil ini setelah bertahun-tahun bekerja serabutan, dari petani hingga buruh bangunan. Ia menghabiskan banyak waktu belajar resep sambal kacang dari ibunya, yang merupakan seorang juru masak handal. Sambal kacang yang ia buat memiliki cita rasa yang unik, perpaduan antara pedas dan gurih, membuatnya menjadi daya tarik tersendiri di kalangan warga desa dan bahkan para pengunjung dari luar. Namun, di balik kesuksesannya, Bang Darwan merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia sering merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Mimpinya tentang Gunung Cermai semakin sering menghantuinya, seolah gunung itu memanggilnya untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberhasilan dagangannya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok misterius yang berdiri di puncak gunung, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Suatu malam, setelah menutup warungnya, Bang Darwan duduk sendirian di teras rumahnya yang sederhana. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma segar dari kebun sayur yang ditanam di belakang rumah. Ia menatap langit yang cerah, dikelilingi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Pikirannya melayang, merenungkan kehidupannya yang tampak sempurna di luar tetapi kosong di dalam. Ia merasa ada panggilan yang lebih dalam, sebuah dorongan untuk mencari sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Di tengah kesunyian malam, Bang Darwan memutuskan untuk mengikuti panggilan itu. Ia mengajak beberapa teman dekatnya, termasuk S, seorang wanita muda yang sering menjadi pelanggan setia warungnya. S adalah sosok ceria dengan senyum yang menawan. Ia memiliki dukungan yang kuat terhadap usaha Bang Darwan dan sering membantu di warung saat ada waktu luang. Mereka sudah bersahabat selama bertahun-tahun, berbagi tawa dan cerita di antara hiruk-pikuk warung. Malam itu, Bang Darwan dan S bertemu di warung sebelum berangkat. Suasana hangat di dalam warung memberi mereka semangat. Bang Darwan menjelaskan niatnya untuk mendaki Gunung Cermai, mengisahkan tentang mimpinya yang terus-menerus mengganggu. S mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ada sedikit rasa khawatir di wajahnya. Namun, rasa ingin tahunya lebih mendominasi. Mungkin gunung itu benar-benar menyimpan sesuatu yang bisa membawa keberuntungan untuk kita, kata S optimis. Bang Darwan mengangguk setuju, meskipun di dalam hatinya ada keraguan yang menggelayuti. Mereka bersepakat untuk berangkat keesokan harinya, mempersiapkan diri untuk perjalanan yang tidak biasa. Ketika malam semakin larut, Bang Darwan merasa gelisah. Ia menatap ke arah Gunung Cermai dari jauh, bayangan gunung itu terlihat megah dan misterius di bawah cahaya bulan. Ia bertanya-tanya apa yang akan mereka temui di sana. Apakah itu hanya sekadar petualangan atau sesuatu yang lebih? Dengan penuh harapan dan ketakutan, ia menutup matanya, berharap mimpi-mimpinya akan mengantarnya pada jawaban yang selama ini ia cari. Dalam hati, Bang Darwan tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa apa yang menantinya di Gunung Cermai bukanlah hanya keberuntungan, tetapi juga sebuah rahasia gelap yang akan menguji batas. Ketahanan dan moralnya, disinilah cerita dimulai, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh keindahan alam, tetapi juga menyimpan misteri yang dalam, menunggu untuk ditelusuri oleh mereka yang berani menerjang risiko demi mencari kekayaan dan keberuntungan. Pagi itu, suasana di desa kecil di kaki Gunung Cermai terasa berbeda. Matahari terbit perlahan, menyebarkan sinar hangatnya yang lembut ke seluruh penjuru. Bang Darwan bangun lebih awal dari biasanya, bersemangat untuk memulai perjalanan yang telah lama ia rencanakan. Ia merapikan warungnya, menyusun semua bahan baku dengan rapi, dan menyiapkan beberapa bungkus pecel sambal kacang untuk dibawa ke perjalanan.
Aroma sambal kacang yang khas mengisi udara, tetapi hari itu, aroma itu terasa berbeda, seolah menjadi pengingat akan sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Setelah selesai dengan persiapan, Bang Darwan menyusuri jalan setapak menuju rumah es. Ia merasa berdebar-debar, antara semangat dan ketakutan. Setibanya di rumah es, ia melihat wanita itu sedang menyiapkan tas ransel dengan penuh perhatian. Es mengenakan pakaian pendakian yang nyaman, wajahnya berseri-seri, mencerminkan rasa antusiasme yang sama. Bang, apakah kita sudah siap? Tanya Es sambil tersenyum. Aku sudah menyiapkan beberapa bekal tambahan dan air minum. Mudah-mudahan, semua berjalan lancar, jawab Bang Darwan, meskipun di dalam hatinya ada rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Mereka bertemu dengan beberapa teman lainnya di titik kumpul, di Cawang. Suasana di sana penuh semangat, namun Bang Darwan merasakan kegelisahan di antara mereka. Sekitar 10 orang berkumpul, masing-masing membawa perlengkapan dan bekal untuk pendakian. Canda tawa mengisi udara, tetapi ada nuansa tegang yang tak bisa diabaikan. Setelah berdoa bersama dan menyusun rencana perjalanan, mereka memulai perjalanan dengan minibus. Di dalam kendaraan, Bang Darwan mencoba menenangkan diri dengan berbincang-bincang dan tertawa. Namun, saat mereka melaju melewati jalanan yang berkelok-kelok dan sempit, perasaan cemas itu kembali menghantuinya. Ketika minibus melaju lebih jauh ke dalam hutan, jalanan mulai menyempit, dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, sopir minibus berjerit, "Awas!" Saat kendaraan hampir terperosok ke dalam jurang. Suara teriakan dan jeritan panik dari penumpang membuat suasana semakin kacau. "Pegang erat-erat," teriak Bang Darwan, berusaha menenangkan rekan-rekannya. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ketegangan di dalam kendaraan semakin menumpuk. Setelah beberapa saat berjuang melawan ketidakstabilan, sopir berhasil mengendalikan minibus dan kembali ke jalur yang benar. Akhirnya, mereka sampai di base camp saat fajar menyingsing. Namun, perasaan cemas tak kunjung hilang. Bang Darwan mengajak kelompok untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian. Saat mereka duduk berkelompok, ia melihat ke arah Gunung Cermai yang menjulang tinggi. Pemandangan itu begitu indah, namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua mempersiapkan perlengkapan, dan Bang Darwan menyiapkan beberapa bungkus pecel sambal kacang sebagai persembahan untuk alam. Dia berharap, dengan menghormati alam, mereka akan mendapatkan berkah dalam perjalanan ini. Namun, saat ia melirik ke arah teman-temannya, ia melihat ekspresi cemas di wajah mereka, seolah semua orang merasakan firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. "Apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh?" Tanya Es, mendaah suasana hening. Beberapa anggota kelompok mengangguk, menandakan bahwa mereka merasakan hal yang sama. "Sepertinya ada yang mengawasi kita," tambah seorang anggota lainnya. Suasana menegang. Bang Darwan mencoba menepis keraguan itu, mengatakan bahwa mereka hanya perlu fokus pada pendakian. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa mereka mungkin telah melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar petualangan biasa. Dengan perasaan campur aduk, mereka memulai pendakian ke arah puncak Gunung Cermai. Langkah mereka mantap, namun suasana di sekitar semakin terasa mencekam. Pepohonan tinggi di sepanjang jalur pendakian tampak seolah menatap mereka, dan angin yang berhembus membawa bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Ketika mereka berhenti sejenak di salah satu pos pendakian, Bang Darwan mendengar suara gamelan yang samar. Ia menoleh ke arah teman-temannya, berharap mereka juga mendengar suara itu. Namun, semua orang tampak bingung, tidak ada yang mendengar suara aneh itu. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Sementara itu, Es mulai merasa tidak enak badan. Dia mengeluh tentang kelelahan yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk terus bergerak. Bang Darwan merasa khawatir, tetapi ia berusaha menenangkan Es dan menyemangatinya untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ketika mereka melanjutkan pendakian, Es tiba-tiba terjatuh, tubuhnya kaku dan matanya terpejam. Dalam keadaan panik,
Teman-temannya berusaha membangunkannya, tetapi es tidak bisa digerakkan. Suara gamelan yang tadi didengar Bang Darwan kini semakin jelas, seolah memanggil mereka ke dalam kegelapan. Dalam ketidakpastian dan ketegangan yang semakin meningkat, Bang Darwan menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar pendakian biasa. Alam tampak menuntut harga dari mereka, dan perjalanan yang dimulai dengan harapan kini berubah menjadi sebuah misteri yang menakutkan. Setelah peristiwa aneh di pos pendakian, suasana di antara kelompok Bang Darwan semakin tegang. Rasa khawatir menyelimuti mereka ketika es, yang masih terbaring tak berdaya, tampak tidak memberikan tanda-tanda kehidupan. Teman-teman yang lain saling bertukar pandang, ketakutan dan kebingungan meliputi wajah mereka. Bang Darwan merasakan tanggung jawab yang besar, ia adalah pemandu mereka, dan semua ini terjadi atas keputusannya untuk mendaki gunung ini. Dengan bantuan dua orang temannya, Bang Darwan berusaha membangunkan es. Ia mengguncang lembut bahunya, berusaha memanggil namanya. Es, bangunlah, kami butuh kamu. Namun, jawaban yang ia terima hanyalah keheningan. Dalam keadaan panik, ia mulai merasakan hawa dingin yang menyelimuti kelompok itu, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasi mereka. Di saat itu, suara gamelan yang samar mulai terdengar lagi, semakin keras dan jelas. Suara itu seolah melambangkan sesuatu yang mistis, dan Bang Darwan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia berusaha menenangkan kelompoknya, kita harus segera turun. Ini tidak baik untuk kita. Namun, saat ia berbalik, satu orang anggota kelompok, Rudy, tiba-tiba berteriak. Aku mendengar suara. Suara itu memanggil namaku. Teriak Rudy dengan mata melotot, terlihat ketakutan dan kebingungan. Suaranya menggema di antara pepohonan, membuat yang lain terhenyak. Rudy mulai bergerak-gerak tidak menentu, seolah terpengaruh oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Rudy, tenang. Ini hanya imajinasimu. Bang Darwan berusaha menenangkan, tetapi Rudy tidak mendengarkan. Ia mulai berteriak, mereka ingin kita pergi. Mereka tidak suka kita di sini. Rudy semakin histeris, dan anggota kelompok lainnya berusaha menahannya agar tidak melukai diri sendiri. Dalam kekacauan ini, Es tiba-tiba membuka matanya, tetapi bukan wajahnya yang familiar yang muncul. Suaranya berubah, menjadi lebih dalam, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuhnya. Kalian tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Gunung ini menyimpan rahasia yang tidak dapat kalian pahami. Bang Darwan tertegun. Dalam kebingungan dan ketakutan, ia merasa seolah waktu berhenti. Suara itu melanjutkan, jika kalian ingin selamat, kalian harus pergi. Tetapi tidak ada yang bisa pergi tanpa membayar harga. Kata-kata itu membuat darah Bang Darwan bergetar. Ia merasakan hawa dingin merayap di sepanjang punggungnya. Harga apa? Tanyanya, suaranya bergetar. Kami hanya ingin pendakian ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Keselamatan kalian bergantung pada pengorbanan, jawab suara itu. Salah satu dari kalian harus rela mengorbankan diri. Kekacauan ini semakin menjadi-jadi. Rudy, yang semakin histeris, berteriak bahwa ia siap untuk pergi, siap untuk mengorbankan dirinya. Ambil aku tidak peduli, teriaknya, tetapi yang lain berusaha menahannya. Mereka tidak ingin kehilangan satu orang lagi. Bang Darwan, dengan semua keberanian yang tersisa, berusaha mengumpulkan pikirannya. Tidak, kita tidak akan mengorbankan siapapun. Kita bisa keluar dari sini. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini sangat berbahaya. Ia merasa terjebak dalam suatu permainan yang mengerikan, dan ia tidak memiliki jawaban untuk menghentikannya. Mencoba tetap tenang, Bang Darwan bergegas mencari jalan keluar. Kita harus turun sekarang, serunya, berusaha menenangkan semua orang. Namun, ketika mereka mulai bergerak, suara gamelan semakin keras, seolah mengikuti langkah mereka, menuntun mereka lebih jauh ke dalam hutan. Ketika mereka mulai turun, suasana semakin mencekam. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan bayangan hitam tampak bergerak di antara pepohonan. Setiap langkah terasa berat,
seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Bang Darwan merasa jantungnya berdegup kencang, dan ia merasakan tekanan di dadanya. Di tengah ketegangan itu, es kembali terjatuh, kali ini dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bang, ada yang mengikutiku. Teriaknya, dan saat itu seolah seluruh dunia terhenti. Semua mata tertuju pada es, dan mereka bisa merasakan kehadiran yang tidak terlihat, sesuatu yang mungkin lebih kuat dari sekadar kekuatan alam. Coba tenangkan dirimu, es. Kita akan keluar dari sini bersama. Bang Darwan berusaha menenangkan, tetapi suaranya tidak meyakinkan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar lagi, bisikan yang meresap ke dalam pikiran mereka, membuat ketakutan semakin dalam. Satu persatu, anggota kelompok mulai merasakan dampak dari ketegangan ini. Beberapa mulai berhalusinasi, melihat sosok-sosok hitam berkelebat di antara pepohonan. Keadaan semakin kacau saat Rudy berteriak bahwa ia melihat bayangan besar mengawasi mereka. Mereka terus berjuang untuk keluar dari hutan, tetapi setiap langkah terasa semakin sulit. Bang Darwan merasakan berat di pundaknya, seolah seluruh gunung berusaha menahan mereka. Ketika mereka hampir mencapai bagian yang lebih terang, suara gamelan tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dalam keheningan itu, Bang Darwan merasakan ada sesuatu yang menunggu mereka di depan. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, dan ia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah mereka buat. Dalam kegelapan yang menyelimuti mereka, ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya menyelimuti hati Bang Darwan. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan teman-temannya, sebelum semuanya terlambat. Ketika Bang Darwan dan kelompoknya melangkah maju, suasana semakin mencekam. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Dalam keheningan yang menggelapkan hutan, hanya suara napas yang terdengar, dan ketegangan menggantung di udara. Mereka telah terjebak dalam situasi yang mengerikan, dan semua orang merasakan bahwa mereka tidak hanya melawan alam, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap. Es tiba-tiba terjatuh lagi, merintih dalam ketakutan. Bang, aku merasa ada yang mengikutiku. Suaranya bergetar, dan wajahnya pucat. Bang Darwan berusaha menenangkannya, tetapi hatinya bergetar oleh ketakutan. Dia tahu mereka harus segera keluar dari tempat itu. Jangan panik, kita bisa pergi, teriak Bang Darwan, berusaha menguatkan semua orang. Namun, saat mereka mulai bergerak lagi, suara gamelan itu kembali, lebih keras dan lebih menyeramkan. Suara itu tidak hanya mengganggu, tetapi juga seolah memanggil mereka untuk berhenti, untuk kembali. Rudy yang mulai kembali tenang, berbicara dengan nada serius, mungkin kita benar-benar harus mempertimbangkan apa yang dikatakan suara itu, tentang pengorbanan. Kata-katanya membuat suasana semakin tegang. Beberapa anggota kelompok mulai terlihat bingung, seolah ide itu mulai mengendap dalam pikiran mereka. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu, teriak Bang Darwan, tetapi saat ia melihat ke arah teman-temannya, ia menyadari bahwa beberapa dari mereka tampaknya terpengaruh oleh kata-kata Rudy. Satu persatu, mereka mulai ragu. Dalam keadaan putus asa, Bang Darwan berusaha mencari jalan keluar, memimpin mereka menjauh dari suara yang terus memanggil. Saat mereka terus bergerak, suasana semakin gelap. Pepohonan yang tinggi tampak semakin menekan, seolah ingin menutup jalan mereka. Bayangan-bayangan hitam muncul di antara dedaunan. Bang Darwan merasakan jantungnya berdegup kencang, teringat pada firasat buruk yang menyelimuti mereka sejak awal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah area terbuka, di mana sinar bulan menembus pepohonan. Namun, kelegaan yang mereka rasakan segera sirna ketika mereka menyadari bahwa tempat itu adalah altar kuno yang ditutupi lumut dan dedaunan. Di tengah altar terdapat sebuah batu besar, dan di sekelilingnya terukir simbol-simbol misterius. Ini pasti tempat yang mereka maksud, kata Bang Darwan dengan suara parau, merasakan ketakutan yang menyelimuti. Saat itu, suara gamelan semakin keras, dan bayangan-bayangan hitam mulai mendekat, mengambil bentuk sosok-sosok gaib yang tidak terlihat jelas. Tidak ada jalan lain, kita harus menghadapi ini.
Teriak Bang Darwan, mencoba membangkitkan keberanian di dalam dirinya dan teman-temannya. Namun, saat dia berbicara, suara dari es kembali muncul, bergetar dan dalam. Satu dari kalian harus mengorbankan diri. Rudy yang awalnya berteriak untuk pergi, kini tampak tenang, seolah ada sesuatu yang mengendap dalam pikirannya. Aku bersedia, katanya dengan suara pelan. Jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan yang lain, aku akan melakukannya. Bang Darwan merasa hatinya hancur. Rudy, jangan. Kita bisa menemukan cara lain. Tetapi Rudy sudah berdiri di depan altar, seolah terhipnotis oleh sosok yang tidak terlihat di depan mereka. Jika itu yang diinginkan oleh mereka, maka aku akan mengorbankan diri, katanya, dan saat itu, suasana semakin mencekam. Bang Darwan merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak ingin kehilangan salah satu temannya, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Sementara itu, bayangan-bayangan itu mulai bergerak lebih dekat, seolah menanti keputusan mereka. Rudy mengangkat tangan, dan saat itu, suara gamelan berhenti sejenak, memberikan mereka kesempatan untuk berpikir. Rudy, tunggu, mari kita berpikir jernih, teriak Bang Darwan, tetapi Rudy sudah terlanjur bertekad. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kalian, katanya, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dalam keputusasaannya, Bang Darwan meraih tangan Rudy. Kita tidak perlu mengorbankan siapapun. Kita bisa melawan ini. Namun, suara gaib mulai bersuara lagi, lebih keras dan menakutkan. Pengorbanan harus dilakukan. Jika tidak, kalian akan terjebak di sini selamanya. Saat itu, jari-jari Rudy mulai meraih ke arah batu altar, dan Bang Darwan merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam sekejap, Rudy mengucapkan kalimat yang tidak bisa dipahami, dan saat itu juga, bayangan hitam itu merengkuh tubuhnya. Rudy, tidak, teriak Bang Darwan, tetapi semuanya telah terlambat. Dalam sekejap, bayangan itu menarik Rudy ke dalam kegelapan, dan suara gamelan kembali mengalun, kali ini lebih merdu namun menakutkan. Dengan pengorbanan Rudy, suasana di sekitar mereka seolah berubah. Bayangan-bayangan itu mulai menghilang, dan sinar bulan kembali menerangi altar. Namun, harga yang mereka bayar begitu tinggi. Bang Darwan merasakan kepedihan dan kehilangan yang mendalam. Mereka yang tersisa, termasuk Es, tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Dalam diam, mereka merasakan kehampaan yang menyelimuti. Kesedihan dan rasa bersalah menyatu menjadi satu, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah sama lagi. Ketika mereka akhirnya mulai bergerak, suasana hutan terasa lebih tenang, tetapi rasa sakit di hati mereka tidak akan pernah hilang. Apa yang seharusnya menjadi petualangan penuh harapan kini berubah menjadi sebuah tragedi yang akan membekas selamanya. Setelah berhari-hari berusaha melupakan apa yang terjadi, Bang Darwan dan Es kembali ke desa, tetapi mereka tidak pernah bisa melupakan Rudy. Kenangan akan pengorbanan yang mengubah segalanya itu akan selalu menghantui mereka. Dalam perjalanan pulang, Bang Darwan merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi, menyadari bahwa kekayaan dan keberuntungan yang dicari tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Ia bertekad untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna, menghargai setiap momen yang tersisa, dan berjanji untuk tidak pernah melupakan pengorbanan sahabatnya. Kisah ini akan menjadi legenda di desa, peringatan bagi mereka yang mencari kekayaan dengan cara yang tidak ragu-ragu. Di balik keindahan Gunung Cermai, terdapat kegelapan yang menunggu, dan kadang-kadang, harga yang dibayar bisa sangat tinggi.